Bingung dengan ASI eksklusif, MPASI, hingga akhirnya menyapih? Yuk kita simak. Air susu ibu merupakan anugerah luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena dalam 6 bulan pertama kehidupan bayi, pertumbuhan dan perkembangan dapat hanya dari air susu ibu saja. Periode ini dinamakan dengan ASI eksklusif. Di dalam ASI pun terdapat banyak sekali kandungan yang tidak dapat digantikan oleh air lain. Contohnya adalah antibodi ibu. Dari ASI eksklusif kemudian beralih ke MPASI. Masa ini merupakan di mana kita memberikan makanan pendamping namun tetap memberikan ASI. Mengapa sih kita perlu naik ke MPASI? Hal ini dikarenakan lama-kelamaan jumlah angka kebutuhan nutrisi dari anak akan mengalami peningkatan, sehingga ASI sudah tidak lagi mencukupi angka kebutuhan nutrisi. Nah, apa saja sih tanda-tanda anak siap MPASI? Yang pertama, anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, anak sudah dapat duduk tegak dan mempertahankan leher dan kepalanya untuk tetap tegak. Ketiga, refleks menjulurkan lidah sudah mulai berkurang. Dan yang terakhir, sudah mulai menunjukkan minatnya terhadap makanan. Jika belum ada tanda-tanda tersebut, maka jangan pernah berikan anak makanan karena resiko anak mengalami tersedak sangat tinggi. MPASI merupakan sebuah proses. Tidak semata-mata perpindahan dari ASI yang berbentuk cairan ke makanan padat. Ada juga loh yang harus diperhatikan, seperti misalnya nutrisi. Bunda dan ayah harus selalu berusaha memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan oleh anak. Hal ini dapat tercapai dari jumlah proporsi dan variasi sumber makanan anak. Kedua, perkembangan sosial. Dalam hal ini, anak mulai belajar mandiri, di mana tadinya bergantung pada bunda dari minum ASI, lalu masih disuapi hingga nantinya mereka dapat menyuap makanannya sendiri. Ketiga, perkembangan oromotor. Perkembangan oromotor merupakan sistem gerak dari rongga mulut anak dengan perlahan-lahan menaikkan tekstur makanan anak menjadi lebih padat. Anak yang telat naik tekstur biasanya mengalami keterlambatan bicara karena otot pada mulutnya tidak terstimulasi. Perkembangan lainnya dalam proses makan, anak juga belajar mengetahui rasa, warna, bentuk makanan, dan juga belajar motorik pada saat tangan memegang peralatan makanan. Seluruh proses ini tentunya tidak dititik beratkan hanya kepada anak, namun juga kepada kedua orang tua. Hingga nantinya target menyapih dipenuhi. Apa sih target menyapih itu? Target menyapih itu apabila bunda berhenti total memberikan ASI kepada anak. Apabila mengalami kesulitan dalam menyapih usia anak 2 tahun ke atas, maka bunda dan ayah perlu nih melihat kembali ke belakang. Proses apa sih yang harus dikoreksi? Nah, ada pertanyaan krusial yang harus ayah dan bunda jawab. Apakah saat ini ASI masih menjadi sumber komponen nutrisi utama anak? Jika jawabannya ya, maka perlu menjadi perhatian, bahkan ayah dan bunda perlu ke dokter spesialis anak. Tips menyapih. Pertama, menyapih dilakukan bertahap. Untuk bisa sampai pada menyapih, diperlukan sebuah proses yang konsisten dan bertahap, misalnya perpendek waktu saat menyusui langsung dari payudara, perpanjang jarak antar jadwal menyusui, tambah porsi makan anak, mulai kurangi waktu menyusu pada malam hari. Yang kedua, beri pengertian kepada anak mengenai menyapih. Yang ketiga, ajarkan anak untuk minum dari peralatan lain, contohnya gelas dan botol. Jadi kesimpulannya, setelah 2 tahun jangan hanya mengandalkan ASI saja ya Mom, karena kebutuhan nutrisinya tidak tercapai. Suka dengan konten kesehatan seperti ini? Ingin lebih banyak konten-konten seperti ini? Jangan lupa untuk follow sosial media kami, kunjungi website kami di sini. AI Care, your smart health companion.